Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada persekutuan doa keempat masa Paskah GKJ Karangayu Semarang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun berada saat ini dalam kondisi sehat walafiat, penuh sukacita dalam berkat Tuhan. Untuk mengawali persekutuan doa ini, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219, bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat dan kasih setia-Mu yang selalu Engkau curahkan pada hidup kami hari lepas hari. Terkhusus di saat ini, Engkau beri kami kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan sukacita atas berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami saat ini
untuk belajar menghayati kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang disampaikannya hanyalah seturut dengan sabda kebenaran-Mu. Berkati juga kami yang akan menerima firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya bisa mengerti akan maksud kehendak-Mu. Terlebih, mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Berkati Bapa untuk para petugas yang mendukung acara ini, baik itu tim multimedia, singer, organis, agar semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Jalannya persekutuan doa ini sepenuhnya kami panjatkan dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari NKB 154 bait 1 dan 2. Setialah, setialah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Yang demikian, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya.
Jikalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini diberi judul Benar, Yesus Bangkit. Kata bangkit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan bangun atau hidup kembali dari kubur. Jadi, arti dari judul ini adalah benar bahwa Yesus hidup kembali dari kubur. Kebangkitan Kristus merupakan tema sentral dalam iman Kristen. Tanpa adanya fakta kebangkitan, kebenaran janji Tuhan akan adanya kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya menjadi bualan kosong semata. Iman kita kepada Kristus pun akan sia-sia belaka. Meski kebangkitan Kristus adalah kenyataan, di sepanjang sejarah gereja selalu ada upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk membuktikan bahwa Kristus yang disalibkan itu tidak pernah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memang ada beberapa ajaran sesat yang mencoba mengaburkan berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di antaranya, pada saat Yesus disalib, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Allah tidak tega. Dan akhirnya menggantikan posisi Yesus dengan Yudas Iskariot. Ada juga yang memberi pernyataan bahwa sebenarnya Yesus mati. Namun murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Sehingga seakan-akan Yesus bangkit. Dan seterusnya. Masih banyak lagi pernyataan yang lain yang mengacaukan dan menggoyahkan iman tentang kebangkitan Kristus. Namun melalui kesaksian Alkitab menjadi sarana untuk meneguhkan kita menghayati kebangkitan Yesus serta maknanya bagi kita di zaman ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus sungguh terjadi. Ada banyak saksi mata dari peristiwa itu. Yesus Kristus yang bangkit itu telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, ke-12 muridnya. Ia menampakkan diri pula pada 500 orang sekaligus. Yakobus, semua rasul, dan akhirnya Paulus sendiri mempersaksikan dia yang bangkit.
Sebagian saksi mata itu masih hidup saat Paulus menuliskan suratnya. Itu artinya bahwa saat Paulus menulis surat, fakta kebangkitan Yesus itu bisa dikonfirmasi. Ketika bagi sebagian orang, kebangkitan Yesus hanyalah suatu halusinasi, para murid yang ada dalam kepedihan yang terlalu dalam dan harapan yang terlalu besar untuk melihat kebangkitannya, Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus benar-benar terjadi. Kebangkitan Yesus membawa pengaruh yang besar dalam hidupnya. Kita ingat, Paulus dijumpai oleh Yesus ketika ia masih bernama Saulus. Dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap dan menganiaya para pengikut Kristus, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang menjadi perenungan kita dari bacaan firman Tuhan tadi, yaitu adanya persoalan krisis kepercayaan jemaat di Korintus. Melalui ajaran Paulus tentang kesaksian kebangkitan Yesus, jemaat Korintus tidak percaya akan kebangkitan manusia. Hal ini terjadi oleh karena adanya doktrin-doktrin yang sesat dari guru-guru palsu atau guru filsafat Yunani yang ajarannya bertentangan dengan Alkitab. Dan juga dipicu dengan adanya pergaulan yang buruk dari komunitas mereka. Sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir mereka menjadi lemah iman. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada kita. Di saat iman kita masih suam-suam kuku, banyak pengaruh-pengaruh negatif yang meragukan kepercayaan kita akan kuasa kebangkitan Yesus. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Selain itu, Paulus menegaskan, jika benar Yesus tidak bangkit, berarti ia berdusta kepada Allah yang diberitakannya telah membangkitkan Yesus. Kemudian ada lagi konsekuensi logis lainnya bila Kristus tidak bangkit, yaitu pertama, sia-sialah kepercayaan kita akan adanya penebusan dosa. Kita masih tetap hidup dalam dosa kita di ayat 17. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada kebangkitan orang mati. Orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah bangkit. Semua akan mengalami kebinasaan dan tak terselamatkan di ayat 18. Yang ketiga, kita adalah orang yang paling malang di antara umat manusia karena kita telah mengimani suatu kebohongan dan berharap pada harapan yang kosong. Di ayat 19. Paulus menegaskan dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dalam teks aslinya, kata sulung sebenarnya diterjemahkan sebagai buah yang sulung atau first fruit. Konsep Yesus sebagai buah sulung kebangkitan mengacu pada Imamat pasal 23 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama. Imamat pasal 23 ayat 10 sampai 11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Dalam ketetapan itu, umat Israel harus membawa gandum hasil pertama dari ladangnya untuk dipersembahkan bagi Tuhan pada hari sesudah Sabat Paskah. Di Bait Allah, berkas gandum itu akan diolah hingga menjadi tepung. Dan tepung yang dihasilkan kemudian diberikan kepada Allah sebagai persembahan. Itulah buah sulung dari hasil ladang orang Israel. Sebagai catatan, sebelum hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan, benih yang baru tidak dapat dibeli atau dijual di toko. Roti juga tidak dapat dibuat dari tepung yang baru. Buah sulung merupakan tanda bahwa panen sudah tiba, dan orang boleh bekerja memanen hasil ladangnya untuk kemudian dijual. Yesus Kristus oleh Paulus disebut sebagai buah sulung. Dengan konsep ini, kebangkitan Yesus dipahami sebagai sebuah tanda dimulainya kebangkitan orang-orang percaya. Sama seperti gandum baru hasil panen tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipakai sebelum buah sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Maka panen hidup yang baru juga belum tiba saat Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Bapak, Ibu, Saudara, jadi kebangkitan Kristus adalah yang sulung dari antara orang mati. Ini artinya bahwa kebangkitan kita secara jasmani telah dijamin oleh Kristus, karena Kristuslah yang lebih dulu bangkit dan menang atas kuasa maut. Dengan kebangkitan Kristus, tentunya ada konsekuensinya bagi kita, yaitu hubungan dalam iman dan persekutuan kita dengan Kristus juga harus hidup. Hal ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu percaya akan kebangkitan Kristus dan hidup sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jika di masa gereja perdana banyak beredar kesaksian palsu tentang kebangkitan Yesus,
hingga berdampak pada pelemahan iman, sejatinya di zaman ini hal yang sama juga masih terjadi. Bahkan di masa mendatang pun hal ini akan tetap terjadi. Penyebaran berita yang menyebut Yesus tidak bangkit saat ini banyak muncul tayangan-tayangan media sosial. Di tayangan itu, para penyebar berita yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit seolah-olah mampu memberikan bukti tentang Dia yang tidak bangkit. Menghadapi hal itu, bagaimanakah sikap kita? Sikap kita adalah tenang, menghindari bertindak reaktif, menahan emosi kita, meneguhkan iman, dan tetap mendalami berita kebenaran Alkitab yang mempersaksikan kebangkitannya. Dan tentu saja kita tidak lupa mendoakan bagi oknum-oknum yang sudah menyebarkan berita palsu tersebut supaya dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Kiranya dengan kebangkitan Kristus bisa menguatkan iman kita dan tetap melekat pada Tuhan dan membangkitkan semangat kita untuk hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 194, bait 1 dan 2. Dikau yang bangkit maha mulia. Selanjutnya kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk menaikkan doa syafaat kami saat ini. Mampukan kami Tuhan
untuk bisa menghayati kebangkitan Yesus dengan keteguhan iman kami. Kami boleh percaya bahwa Engkau benar-benar bangkit untuk memberikan pengharapan hidup yang akan datang dengan kekekalan, bukan dengan kebinasaan atau kesia-siaan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur sampai akhir hidup nanti, tetap memiliki pengharapan hidup. Oleh karena kebangkitan-Mu akan membangkitkan kami juga. Beri kami semangat ya Tuhan, bangkitkan kami dari keterpurukan, kemalasan, dan segala pergumulan yang ada pada kami. Kami berdoa Tuhan untuk para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita-berita hoax yang beredar di media massa, yang meresahkan masyarakat, dan juga beredarnya kesaksian-kesaksian palsu yang mengacaukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Beri kami kewaspadaan dan hikmat yang baik dalam menyikapinya semua ini. Tuhan kiranya mengubahkan mereka untuk bisa menjadi pribadi yang baik dan beriman kepada Engkau. Ya Tuhan, beri kami ketegaran agar tidak takut dan khawatir dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kami, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih kami alami sampai saat ini, di mana sangat berdampak pada segala aspek kehidupan. Kami percaya kuasa Tuhan akan memberi kelepasan dan solusi yang terbaik buat kami. Berkati bangsa kami Tuhan, supaya segera terbebas dari pandemi yang berkepanjangan ini. Kami berharap penuh pada kuasa-Mu yang memberi pemulihan kepada bangsa kami, sehingga semuanya boleh kembali berjalan dengan normal. Mampukan kami Tuhan untuk bisa bersaksi tentang kebangkitan Yesus dalam hidup sehari-hari. Tuntunlah kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, keteguhan iman, ketaatan, kekudusan, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kami mohon Engkau hadir melawat mereka satu persatu, untuk senantiasa mereka mempunyai semangat dan pengharapan akan kuasa pemulihan yang dari Engkau. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang baik untuk bisa kembali beraktivitas dan melayani Engkau.
Bapa, masih banyak doa yang belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan kami. Kiranya Engkau menyelidiki hati dan pikiran kami satu persatu untuk bisa menyempurnakan doa-doa kami. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang mendukakan hati Engkau. Inilah Tuhan, seru doa syafaat permohonan kami, yang semuanya hanya kami pinta dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pujian penutup, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 194 bait 3, Dikau yang bangkit maha mulia. Yesuslah hidupku, kemuliaanku, Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persekutuan doa keempat yang bisa saya hantarkan. Selamat berjumpa kembali pada persekutuan berikutnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat Paskah, Tuhan memberkati.